Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang 2.3 tentang fungsi pembangkit untuk kombinasi. Sekarang kita lanjutkan ke subbab berikutnya, fungsi pembangkit untuk permutasi. Nah, permasalahan di sini adalah bentuklah kata sandi yang panjangnya 3 huruf dengan syarat A-nya kurang dari sama dengan 2, B-nya kurang dari sama dengan 2, kemudian C-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, masalah tersebut bila diselesaikan dengan menggunakan FPB, maka diperoleh koefisien X pangkat 3 hanya 5 suku. Kenapa? Ini jawabannya. Jadi, kenapa kok dapat 5? Kalau kita menggunakan FPB seperti kemarin dalam 2.3 yang dibahas 2.3, jadi tadi syaratnya A kurang dari sama dengan 2, maka di situ X pangkat 0 plus X pangkat 1 plus X pangkat 2 hanya sampai X pangkat 2 saja karena kurang dari atau sama dengan 2. Demikian juga B-nya X pangkat 0 plus X pangkat 1 plus X pangkat 2. Kemudian C-nya C kurang dari sama dengan 1, maka hanya X pangkat 0 plus X pangkat 1. Nah, ini kita uraikan. Jadi ini 1 plus X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat dikali 1 plus X. Lalu kita uraikan, kita dikalikan, kemudian hasilnya dikalikan dengan 1 plus X. Ini kita sederhanakan, hasilnya ini kalikan 1 plus X, sehingga ini kalikan 1, ini kalikan X. Nah, hasilnya nih terakhir 1 plus 3x plus 5x kuadrat plus 5x pangkat 3 plus 3x pangkat 4 plus x pangkat 5. Nah, tadi ditanyakan koefisien x pangkat 3. Maka kita lihat x pangkat 3 di sini, koefisiennya sama dengan 5. Maka dikatakan koefisien x pangkat 3 hanya 5 suku. Tuh, kalau kita pakai FPB. Nah, padahal kalau kita uraikan itu ada 18 permutasinya. Apa saja? Yaitu ini. Jadi kalau 3 huruf tadi dengan syarat A-nya kurang dari 2, kemudian B-nya kurang dari sama dengan 2, C-nya kurang dari sama dengan 1, maka ini. Jadi A-nya boleh dari 0, 1, dan 2. B-nya juga dari 0, 1, dan 2. C-nya hanya 0 dan 1 saja. Ini ada 18 di sini. Nah, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka digunakanlah FPE. Kalau banyaknya huruf 3, nanti maka yang diperhatikan adalah koefisien dari X pangkat 3 per 3 faktorial. Karena kita menggunakan FPE. Kalau kemarin menggunakan FPB, kita memperhatikannya koefisien dari X pangkat 3. Jadi karena kita pakai FPE, maka yang diperhatikan koefisien dari X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, fungsi pembangkit untuk permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Jadi, ini yang tadi huruf A kurang dari 2. Sama seperti tadi, hanya ini di FPE berarti pakai faktorial. Jadi, X pangkat 0 per 0 faktorial plus X pangkat 1 per 1 faktorial plus X pangkat 2 per 2 faktorial. Demikian juga untuk yang B kurang dari sama dengan 2. Ini sama dengan A. Kemudian yang C kurang dari sama dengan 1, maka X pangkat 0 per 0 faktorial plus X pangkat 1 per 1 faktorial. Ini sama dengan tadi, kita uraikan, ini kita hitung X pangkat 0 plus 0 faktorial 1, kemudian X pangkat 1 per 1 faktorial X, kemudian X kuadrat per 2 faktorial X kuadrat per 2. Ini kita kalikan. Jadi ini kalikan ini, hasilnya ini kita sederhanakan, masih dikalikan dengan 1 min X. Kita kalikan, nah kita sederhanakan ini. Jadi hasilnya 1 plus 3x plus 4x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 5 per 4 x pangkat 4 plus x pangkat 5 per 4. Nah, karena kita tadi menggunakan FPE, maka PX-nya dibentuk sesuai dengan FPE. Sehingga PX-nya menjadi, ini ada 0 faktorialnya kita bentuk. Ini ada 1 faktorialnya,
biar ada 1 faktorial maka di atas dikalikan 1 faktorial. Jadi yang suku pertama dikalikan dengan 0 faktorial per 0 faktorial, suku kedua dikalikan 1 faktorial per 1 faktorial, suku ketiga dikalikan 2 faktorial per 2 faktorial, suku keempat dikalikan 3 faktorial per 3 faktorial, suku kelima dikalikan 4 faktorial per 4 faktorial, suku ke-6 dikalikan 5 faktorial per 5 faktorial. Kemudian kita hitung. Nah, setelah kita hitung, ini di sini 3 kali 3 faktorial itu ketemunya kan 18. 3 faktorial kan 6, jadi 3 kali 6 adalah 18. Sehingga koefisien dari X pangkat 3 per 3 faktorial adalah 18. Jadi banyaknya kata sandi dengan panjang 3 yang memenuhi syarat tersebut adalah koefisien dari X pangkat 3 per 3 faktorial dalam PX. Di sini ada angka 18, jadi jawabannya 18. Nah, sekarang dari uraian tadi ada proposisi 241. Misal terdapat P macam atau tipe objek dengan NI objek tipe I. Untuk I-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari P. Nah, maka banyaknya permutasi dengan panjang K dengan paling banyak NI objek tipe I. Jadi objek tipe I banyaknya NI. Sampai dengan sama dengan koefisien E pangkat K per K faktorial dalam fungsi pembangkit eksponen berikut. Jadi PX-nya nanti berupa ini. 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus sampai dengan E pangkat N1 per N1 faktorial. Ini untuk objek N, untuk objek tipe 1 ya. Jadi ini untuk objek tipe 1. Kemudian ini untuk objek tipe 2. Ada, jadi tipe 1 ada N1 objek ya. Saya beri keterangan dulu. Ini tipe 1 ada N1 objek. Demikian juga untuk tipe 2. Ini tipe 2 ada N2 objek. Sampai dengan tipe ke P. Ini kan tadi terdapat P macam. Jadi tipe P ada NP objek. Kemudian proposisi 242. Jadi yang pertama 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus sampai dengan tak hingga pangkatin N. Itu nanti akan sama dengan 1 plus NX plus N kuadrat X kuadrat per 2 faktorial plus N pangkat 3 per kali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kemudian yang kedua, X pangkat X plus E pangkat min X per 2 itu sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus E pangkat 4 per 4 faktorial plus E pangkat 6 per 6 faktorial plus dan seterusnya. Kemudian yang ke I3, E pangkat X min E pangkat min X per 2 sama dengan X plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial plus X pangkat 7 per 7 faktorial plus dan seterusnya. Nah, ada definisi dulu sebelum masuk ke contoh. Definisi yang pertama, barisan biner adalah barisan yang suku-sukunya hanya menggunakan angka 0 atau 1. Contohnya, ini 0, 0. Jadi ini barisan biner, dia hanya menggunakan 0 saja. Panjangnya adalah 2, ini ada 2 angka di sini. Kemudian ini, bisa 1, 0, 1. Nah, ini panjangnya dikatakan, ini barisan biner dengan panjang 3. Kemudian misalnya kayak seperti ini, 1, 1, 1, 1. Ini adalah barisan biner dengan panjang 4. Dan
Ini 1010 ini juga barisan biner dengan panjang 4. Nah, banyaknya barisan biner yang panjangnya 3 adalah caranya gini. 2 pangkat 3. 2 itu adalah barisan biner. Biner itu ada 2. Kemudian pangkat 3, 3 adalah panjangnya. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, kalau kita uraikan adalah ini. Jadi apa saja barisan biner dengan panjang 3? Ini seperti ini. 0000001 dan seterusnya sampai 111. Ini jumlahnya ada 8. Nah, sedangkan definisi berikutnya kalau barisan kuartener adalah barisan yang suku-sukunya hanya menggunakan angka-angka 0, 1, 2, 3. Nah, kalian ingat dalam hal ini adalah bilangan jam. Kalau bilangan jam 2 itu hanya angkanya 0 dan 1. Bilangan jam 4-an. Jam 4-an itu berarti tidak ada angka 4, tapi hanya ada 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Ya juga kalau 3-an. Bilangan 3-an itu kan 0, 1, 2. Ya, nah, barisan kuartener K angka adalah barisan kuartener dengan panjang K. Misal 11220033 ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini barisan kuartener karena terdiri dari 0 1 2 dan 3. Kemudian panjangnya 8 karena ini ada 8. Jumlahnya ada 8. Itu tentang barisan.